rumah kosong lah, rumah kayak rumah Belanda gitu kan. Datanglah ke situ, di situ ada rumah, dan dulunya itu kalau nggak salah tuh dengernya ada satu keluarga dibunuh, dirampok gitu kan. Di kamera kok kayak nggak ada, cuma pas saya lihat gini kok kayak ada merah tuh mata dua gitu di balik pohon. Saya lihat kamera kok nggak ada, pas saya lihat begini kok ada gitu. Mata itu lama-lama gelap itu gelap, habis gelap, nah itu udah nggak inget tuh berapa tuh, udah nggak inget tuh, taunya gelap aja. Nah udah mulai dari situ kan kita mau nyoba tempat lain lah gitu. Iya. Pergilah ke Sumatera gitu kan. Yalah kita ke Sumatera coba gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengangkat kisah pribadi teman kita ini, masalah misteri. Misteri. Serem nih Bang Ibu. Benar gitu. Karena keseramnya itulah kendangan kita kisah nyata dan kehidupan dia nih kita dengar nih. Bagaimana kisahnya Bang Andri? Awalnya dari mana kita maunya ini? Di sini saya mau langsung ke intinya apa dari awal? Boleh dari awal boleh. Dari awal aja nggak apa-apa. Nah, tunggu dulu Bang Ibu. Mantap buat Indonesia yang telah mendapatkan emas di Olimpiade. Iya. Buat tim ganda putri. Benar. Makanya saya pakai baju olahraga nih Bang Ibu. Iya. Emas Olimpiade sekarang ya. Emas Bang Ibu. Di mana nih? Di Jepang. Jepang. Iya. Ini bener. Terima kasih buat para atlet yang udah berjuang. Kita cuma bisa ngedoain doang Bang Ibu. Iya, amin. Semoga mengangkat nama bangsa kita sendiri ya. Mantap pokoknya. Hidup Indonesia. Makasih emasnya buat siapa namanya, Gracia lah pokoknya ya, namanya mah kagak tahu dah saya. Gracia dah ya, Gracia Poli apa Apriani gitu pokoknya. Gracia Poli. Nah pokoknya sukses terus dan jangan pernah sombong ya Bang Ibu. Benar. Apa yang udah diraih semoga kedepannya makin sukses lagi buat dan berjaya terus Indonesia. Amin. Lanjutin Bang. Siap. Kalau awalnya kan kita mau apa sih, sebelum konten itu kita bikin gitu ya. Sebenarnya video lah gitu, cobaan gitu ya. Dari awal, kalau buat dari awal kita kan nggak mungkin langsung terjun ke lapangan, kita begini gitu kan. Pertama ya kita awal tuh jalanin mungkin taruh kamera terus survei tempat gitu kan. Kita pakai kamera biasa, kita tinggal gitu kan, karena mungkin kita nggak langsung datang ke sana langsung kita explore gitu kan. Karena masih punya rasa takut lah kalau kita manusiawi gitu kan. Nah terus dari situ awal dari situ kita tinggal itu kan kamera. Nah pas kita kan minimal 1 jam gitu ya Bang. Kalau 1 jam itu nanti kita samperin lagi ke sana kameranya itu. Pengen tahu ada aktivitas apa gitu. Jadi ini kamera ada orang yang menungguin atau gimana? Standby dulu, kita kan standby dulu, nggak mungkin kayak mungkin ada rasa takut lah sebelum mulai gitu. Benar. Jadi yang belum tahu Bang Agung ya namanya? Bang Andri ini salah satu explore di media misteri ya. Misteri. Nah, jadi tentang pengalaman pribadi nih yang pernah Bang Andri rasain. Jadi kalau yang di rumah bingung ini cerita apa sih? Nah, beliau ini seorang explore nih ya Bang. Iya, benar. Mencari misteri. Nah, sekarang lagi diceritain pengalamannya mau kita berbagi bahwasannya apa yang pernah ia alamin sekarang dikupas di sini. Lanjut Bang Andri. Kalau pas kita datang ke sana udah 1 jam gitu kan. Nah, kita lihatlah di situ. Nah, pas kita datang itu pas kita naruh kamera tuh harap ke sana tuh kamera tuh ke atas, Bang. Udah nggak salah lagi, berubah ke posisi gini, iya, ke atas. Berarti nggak lurus benar. Nggak lurus lagi, kita tinggal itu lurus. Udah kita kencengin gitu kan. Nah, tiba-tiba pas kita datang tuh di atas gitu, Bang. Nah, pas kita nyamperin di situ kan ada kayak apa ya? Kayak gubuk tapi rumah gitu, kotak itu. Jadi nggak ada orangnya gitu, kayak gubuk lah dibilangnya gitu. Gubuk tinggal lah gitu ya. Gitu. Nah, pas kita samperin di situ, gua taunya tuh kayak ada yang itu kayak apa, suara harimau gitu Bang. Kayak gitu. Nah, dari auman. Nah, dari situ baru kita ambil kamera, langsung pulang kan, cabut gitu ya kan. Nah dari situ kita makin penasaran itu Bang, ada nggak sih ya gitu kan, yang real gitu. Kalau kita dibilang lihatnya kalau di
mungkin kalau di itu orang lain gitu kan mungkin real banget lah gitu Iya. kan. Nah kalau kita mungkin kita coba penasaran di situ, kita Bener apa enggak nyatanya ini ya gitu ya. Terus besokannya lagi udah berjalan, mulailah tuh dari kejauhan sini ya itu udah kayak apa sih emang bikin itu terus gitu konten terus gitu kan. Nah dari situ kerasa ada tuh bang efeknya karena kita nggak punya apa-apa gitu kan. Jadi nggak ada yang ngawal, nggak ada yang backing, nggak ada. Jadi kita seberani aja, seberaninya aja gitu ya. Itu mental lah gitu kita Mental pakai aja gitu gitu. kan. Nggak ada yang namanya penampilan ini gitu, nggak ada. Sosok yang spiritual buat menjagain atau Iya, apa nggak itu ada. nggak ada. Bener kalau kita dibilang itu nggak, lu berani ya harus gitu kan. Ya, intinya gue modal berani aja Iya. gitu. Nah mulai kesininya kita lihat yang lain gitu kan. Mulai lah di mungkin masih di sekitaran rumah gitu kan. Kita coba bang ke ada rumah gitu, rumah kosong lah, rumah kayak rumah Belanda gitu kan. Datanglah ke situ, di situ ada rumah dan dulunya itu kalau nggak salah tuh dengernya ada satu keluarga dibunuh, dirampok gitu kan. Nah kita explore lah ke situ. Karena penasaran gitu kan. Nah, mulai di situ pertama awalnya itu kan kita bikin di situ, kita berjalan nggak sampai setengah jam gitu kan. Nah karena saya di belakang kamera gitu kan, nah, saya tuh kayak ada yang apa sih di kamera kok kayak nggak ada, cuma pas saya lihat gini kok kayak ada merah tuh mata dua gitu di balik pohon. Saya lihat kamera kok nggak ada, pas saya lihat begini kok ada gitu. Nah di situ kok kayaknya mata itu lama-lama gelap, habis gelap, nah itu udah nggak inget tuh berapa tuh udah nggak inget tuh, taunya gelap aja. Nah pas pas dikeluarin tuh udah sadar sama anak-anak kan ditarik bawa keluar Sama teman-teman iya gitu ya? sama ditarik sama teman-teman tuh dibawa keluar. Udah tuh mungkin nggak tahu anak-anak di mana nyadarinnya gitu kan, cuman udah badan udah basah semua bang, kayak disiram mungkin sama anak-anak biar bangun gitu kan. Nah di situ udah sadar, habis itu gelap lagi, nggak lama lagi gelap lagi. Nah pas di gelap itu kayak ada kakek itu kayak nah saya disuruh lihat ke dalam itu emang bening kayak sumur, emang ada sumur rumah itu kan, di luar sumur bening gitu kan airnya. Saya suruh ngeliat itu, lihat di situ lihat gitu. Terus di dalam itu kayak ada sesuatu kayak warna merah gitu, batu mungkin kayak merah terang gitu kan. Di dalam sumur itu terang Seperti gitu. kayak merah delima itu kan ya? ya mungkin Nah itu nggak tahu apa kok terang gitu karena kan. ada air jadi kita nggak bisa Iya, melihat jelas iya, gitu. karena kayak terang gitu dari atas gitu kan. Cahayanya gitu ya? Nah habis itu kakek-kakek itu bilang ambil di situ gitu kan. ya saya nggak mungkin ya Om. Karena mungkin saya itu kan sumur dalam jadi kita kan takut gitu kan. Iya. Dalam sadar itu takut gitu. Nah terus sama kakek-kakek itu pas kakek-kakek itu mau pergi tuh saya kayak ditarik gitu bang, sama kakek itu tarik. Nah baru itu saya sadar itu dari semenjak jadi itu saya seminggu nggak bangun. sakit Ini sakit kayak apa sih ya, sakit lah gitu, badan tuh nggak enak, sakit bangun gitu, lemes gitu. Seminggu itu nggak bangun sama sekali gitu. Cuman kita ya mungkin karena tanggung lah gitu kan, ini sedikit lagi gitu kan, mau berjalan sedikit lagi kan udah menyiapin kontennya iya gitu ya? Terus berjalan di situ udah berjalan lagi. Nah ada satu minta diulang lagi di situ bang. Nah, Teman-teman sama-sama main minta lagi, di kena situ. penasaran gitu Iya, ya? kena penasaran di situ buat balik lagi gitu kan, karena saya juga ada apa sih gitu kan dalam sumur itu gitu kan, pengen ngeliat lagi gitu di sumur itu. Pas balik lagi yang kedua itu apa ya tuh, mungkin dulu pas kita tuh live bang, live ya, iya kan ada yang nonton lah gitu di luar gitu kan, sambil ngabarin gitu, kalau ada ini gitu kan. Jadi pas kita live di situ udah berjalan hampir 50 menitan kan, 30 menit lebih lah gitu kan. Nah, dari luar tuh teman-teman kayak ada yang nelpon, ada yang kayak kalau di sekarang WA gitu ya, nelpon, ada nelpon gitu kan. Nggak, tadi dia ngasih tahu katanya di belakangnya tuh tadi ada gitu kan. Emang
kita nggak ngeliat bang. Ada penampakan Iya. di belakang kamu lah gitu. Iya di belakang gitu, di belakang. Cuma kadang kita di belakang gitu kan. Membelakangin Iya. suatu benda itulah gitu. Iya. Ya. Gitu. Tapi ente sendiri nggak ngeliat waktu Nggak itu? ngerasain, nggak ngeliat. Nah yang Karena dia ngeliat- membelakangin. yang Gitu, ngeliat kan. itu yang mantau dari Dari rumah itu ya. Ah, Nah, iya, kayak iya, kita iya. kan gini, kita suka mungkin kemana-mana Iya, gitu kan. ntar lah explore gitu. Iya, iya, explore. iya, Nah, iya. Kita nggak ngeliat sama sekali, cuman yang di rumah itu ngeliat gitu bang. Mm-mm. Nah, gitu kan. Pas dari situlah udah lewat buat kita pulang gitu kan. Nggak taunya emang di screenshot itu semua emang ada bang. Putih, masih putih, belum kayak asap gitu. Cuman udah berbentuk kan asap gitu bang. Kayak berbentuk wujud tapi kayak asap. Iya, gitu. asap. Gitu ya. Nah, dari sejak itu kita udah nggak kesana lagi gitu. Nah dari situ kita habis konten dari situ, 2 hari setelah itu motor rumah itu udah nggak ada. dari gusur Dari dibongkar. Itu kejadiannya itu di mana itu? Masih sekitaran Depok sini bang. Sekitaran Depok, masih Iya. daerah Depok lah Iya jadinya. masih ada Depok ya. Dari situ udah mulai dari situ kan kita mau nyoba tempat lain lah gitu. Iya, iya. Pergilah ke Sumatera gitu kan. Ah, Yalah kita ke Sumatera coba gitu. Nah pas pergi ke Sumatera kita. Sumatera di mana nih bang? Kalau di Sumatera tuh dia kalau nggak salah tuh dekat ke Palembang. Berarti masih daerah Lampung berarti ya? Iya perbatasan lah. Lampung. Perbatasan Iya. ya? Kalau dari kampung itu ke Palembang itu masih 2 jam. Iya. Nah kita bikinlah di situ. Di Lubuk Kemuning kali ya berarti ya? BK di BK 10 bang. Oh di BK 10. Iya BK 10 Ah, masih iya, ingat iya, BK iya. 10. Nah di situ kan kita nyari pohon sawit. Iya, di sini Nah, masih kita banyak kan pohon sawit. ngikutin yang lain lah gitu kan. Ah. Wah pohon sawit banyak nih gitu kan. Nah kita cobalah ke sana kan, pulang sekalian harusnya kita bikin konten di kampung gitu kan, di Sumatera itu. Nah di Sumatera itu ada satu di kebun sawit. Nah, kebun sawit itu ceritanya itu dulu tuh ada di dalam itu, ini kebun sawit, dalamnya itu kayak ada kantor kayak kontrakan gitu. Yang ada terbengkalai lah. Terbengkalai Iya, gitu. iya. Nah, di situ kita baru mulai masuk ke dalam situ, mulai itu kayak apa sih namanya? Ada diboleh kayak misalkan kayak lu nggak boleh masuk situ gitu. Jadi kayak ada itu bang, tiba-tiba tuh kayak ular. Nah, ular itu kan ada ular apa sih namanya? Wuling. Iya ular-uling itu lewat di depan kaki temen gitu kan. Nah, saya kan yang rekam di belakang. Nah itu lewat kaki temen itu dia apa sih gede banget. Kalau yang mungkin kalau yang biasanya Standarnya kan iya sejempol, sejempol kecil gitu kan. 2 jempol mungkin. Itu gede banget bang, segini gedenya hampir segede gini. Oh itu Gede, berarti iya, ya. Berarti kayak ibaratnya kayak kobra udah. iya Udah iya. kobra itu Iya. jatuhnya itu. Itu gede banget bang. Ah. Jadi itu mungkin udah dikasih tahu lah gitu. Nggak boleh ke situ gitu kan. Berarti mengusut itu kena teman dilewatin ular itu berarti tidak dihalangi lah Iya, gitu, ya, gitu ya. karena mungkin kita datang ke situ juga apa sih namanya? Nggak permisi. Nggak permisi gitu, nggak Hmm, permisi sama iya, yang iya. punya Nggak tempat. ini kulonun Iya. gitu loh Iya, Bu, iya, iya. kalau bahasa Kadang-kadang Jawanya. Kita apa sih itu tahunya cuma kita bikin video gitu doang kan gitu. Nekat kan. doang gitu Iya, dia. jadi kita nggak ngomong sama yang punya sawit, kita ya nggak ngomong sama, bisa kita nggak misi-misi dulu gitu kan, Hmm. karena kita nggak tahu gitu. Iya, Bang. karena kan dunia ini kan terbagi dua. Iya. Iya, iya. Nyata sama yang nggak nyata Nggak nyata, gitu. gitu Nah ya. kita yang nyata aja nggak izin, Iya. apalagi Apalagi yang nggak nyatanya. Iya. Makanya Gitu. kalau dibilang itu lu mau kemana pun katanya misi gitu, harus misi Hmm. gitu. Gitu. Karena di situ ada apa sih namanya? Ada penghuninya gitu kan. Hmm. Mau di kampung mau di mana gitu kan. Nah, terus dari situ kita firasat lah gitu kan. Kita pulang aja. Besok lagi datang ke sini gitu kan. Kita pulang, besoknya datang lagi ke situ. Nah, kita coba karena kita tadinya kan kita jalan kaki bang masuk ke dalam gitu kan. Nah, kita kan mobil kita masuk pasak. Jadi kita lewat sawit itu mobil masuk dalam Iya, sawit itu. lorong-lorong sawit lah Iya, gitu ya, gitu. batang sawit ya kan. Gitu, Kan batang dikasih sawit. jeda itu, gede itu. Itu kita pakai mobil masuk ke dalam bang maksa. Gitu. Iya, iya. Karena kita takut kalau jalan kaki mungkin takut ketemu lagi gitu Benar, kan. benar. Nah, kita langsung masuk ke dalam ke kantor itu, ada kantor kayak kontrakan gitu bang kanan kiri. Nah di ujung tuh ada
musola. Mm-mm. Nah, dari situ kita coba masuk kanan kiri. Nah, di ujung musola itu kayak apa, kita masuk ke dalam itu kayak ada burung. Nyata apa? Kalau dibilang nyata enggak sih, kayak terbang, tapi kok burung tuh kayak gitu bang. Terbangnya tuh kayak enggak apa sih, Kayak beraturan lah. iya kayak beraturan, Gerombolan. suaranya kencang banget gitu kan. Terus dari situ kayak ada yang ngetok apa sih, kan karena pinggiran musola itu kan seng ya bang. Nah pas kita masuk itu mungkin langsung masuk aja gitu kali bang, nggak assalamualaikum nggak apa gitu kan, langsung masuk. Selonong boy ya. Iya, langsung selonong aja. Nah di situ langsung dekat sama bang, itu musola Kayak gempa. iya gitu kan, semuanya langsung kabur kacir bang. Itu pada saat itu berapa orang krunya? Kita tuh kesana 5. Tanpa didampingin satupun supranatural gitu Iya, maksudnya. apa itu bang, nggak ada. Berarti nekat juga di India. Cuma Ada. modal berani. Iya gitu Yang doang. penting kita bikin konten. Gitu doang. Jadi di situ ya kita juga apa sih bang, nggak misi-misi sama yang punya tempat juga gitu kan, main masuk aja gitu. Ya kalau mungkin kalau orangnya lewat situ diterakin maling ya mungkin saya. Iya. Nah itu yang bahayanya gitu. Iya gitu. Makanya kita Ini juga apa nih? sentul aja gitu. Di daerah sana itu mungkin di sesuatu tempat yang tujuan tadi mungkin ada kisah kali. Iya, ada kisah. Kisahnya apa itu ya? Kalau dibilangnya itu dulu kayak apa ya bang, jadi karena dia itu di tempat itu, kantor itu ditinggalin itu karena sering ada yang ganggu gitu. Oh, sering ada Dari makhluk makhluk halus lah Iya, ya. gitu. Astral gitu. Itu kalau dilihat rumahnya tuh atasnya udah habis semua, nggak ada. Kalau rumahnya doang ya, kecuali musolanya. Kalau musola masih rapi. Berarti atap rumahnya udah nggak ada itu ya? Atap rumah udah nggak ada, cuman yang di musola itu Masih rapi gitu masih ya? rapi gitu, masih ada atapnya, masih bisa buat sholat lah gitu kan. Atau dulunya ada pembunuhan atau bagaimana gitu? Itu kayaknya kalau dulu tuh tahunya itu sama yang kita nanya sama yang di rumah situ ya bang. Iya. Jadi itu ditinggalin karena diusik gitu, maksudnya kayak ada yang sering ganggu lah. Yang Sering ganggu lah gitu ya. Benar-benar. Jadi Aktivitas yang aneh-aneh. dia yang kerja di situ lebih baik keluar gitu kan. Iya. Tadinya kan Pokoknya nggak izin lah ya suatu tempat itulah gitu ya. ada di situ, mobil itu ditinggalin. Jadi mobilnya yang tinggal aja. Tinggal mobil itu ditinggal itu. Langsung lari. Lari nggak jelas kemana manusianya, pokoknya kita pokoknya nyari jalan kita masuk itu gitu. Semakin Intinya, takutnya lah ini ya. Harta benda udah nggak kita pikirin. Iya, lah. jadi kayak, ya kalau gue kamera masih pegang begini lah, lari gitu kan, nggak dimatiin, nggak diapain gitu kan, gue lari aja terus gitu kan. Jadi mobil tuh di dalam tinggal, pas kita tuh mau pas diambilnya itu pagi-paginya jam 6 baru diambil Mobilnya. itu juga sama warga situ gitu bang. Jadi kalau buat yang kayak gitu kita sebagusnya kita permisi, nanya yang punya kebun gitu. Jadi Seharusnya jangan membawa bermain- pendamping, iya, Bang. Gitu. Jangan model-model nekat kayak gitu Kalau kan. nekat tuh kayak gitu jadinya ya kan. Ya pada Kata Bang. intinya mah pesannya buat kita semua yang ada di sini itu buat teman-teman yang ada di rumah juga, kalau mau kemana pun ya harus permisi. Iya, benar. Intinya jangan cuma modal nekat, kita berani terus selonong boy, ya semuanya ada adabnya gitu. Iya, maksudnya. benar. Buat keselamatan kita juga ya kan, jangan sampai berarti kita bikin konten itu mencelakai diri kita. Nah, kebanyakan terjadi sekarang begitu. Nah kemarin yang viral itu yang dia bikin konten akhirnya ketabrak truk gitu kan, Dia nyetok truk lagi Nah, kencang bisa itu kena makanya bahaya itu gitu. pembodohan juga sih kalau Nah, menurut saya itu. gitu. Iya benar-benar. Makanya pesannya nih dari Bang Andri yang ada di rumah, kalau emang pengen mencoba buat bikin YouTube atau penelusuran atau explore segala macam gitu, Benar-benar. ada baiknya cari pendamping, ya sedikit sebisanya pasti ada bekal lah buat diri kita gitu. Iya. Jangan sampai kosong-kosong banget karena ya efeknya kayak gini ya. Efeknya nggak cuma di lapangan bang, di rumah pun kita sama gitu. Nah, Efeknya Oh, yang jadi pertanyaan saya, efek di badan abang sendiri apa gitu yang pernah abang alami? kayak gini ya, setiap hari itu kayak baunya apa sih, takut kalau menghantui lah, Iya, jatuhnya, kayak menghantui lah kita gitu ya. pernah tuh pulang habis bikin jam 3 mau subuh lah gitu, jadi kita pulang gitu kan Jam 3 pagi. jam 3 pagi. Jadi kan kalau rumah saya kan lagar lorong gitu, nah di ujung lorong itu
kayak yang berdiri bang, karena di Jogoro kan ada kamar mandi. Nah, Saya ngeliat ke kamar mandi itu kayak itu penuh badannya dia doang. Kayak selalu memperhatiin kita. Iya, gitu. saya pas kalau pulang tuh kalau malam kadang-kadang kok itu apa hitam gede gitu. Tapi pintu itu ketutupan badannya dia doang, nggak ada kepalanya. Karena saking gedenya itu. Iya, saking gedenya. Saking ngeliat dari luar kadang saya karena berani kalau dan karena rumahnya di ujung gitu kan. Jadi saya nunduk aja jalan misi gitu. Jadi sampai ke bawah pulang sampai berarti ke bawah ya, pulang iya. sampai mimpi juga pernah gitu, takut Sampai ke bawah mimpi juga. Iya, pernah. Kalau ini mohon maaf udah beristri Udah anak, ada satu. tapi sebelum kejadian itu belum punya. Masih udah. Iya. Nah efek di anak itu ada nggak? Maksudnya itu apa, sering nangis malam? Kalau anak kan karena ikut sama kita ya bang. Oh dia ada di Jakarta. Iya, gitu karena ikut sama neneknya kan. Jadi kita cuma berdua doang sama istri gitu. Itu kan kadang-kadang kalau malam itu ya kadang suka ada efeknya gitu. Itu juga kadang takut gitu, tinggal sendirian gitu. Atau sering ngigo nggak kalau tidur malam gitu? Kalau ngigo pernah sekali katanya sih gitu. Cuman manggil lu siapa gitu doang. Istri pernah bilang kayak gitu. Lu siapa gitu. Pernah ngomong kayak gitu, pernah kayak mungkin ngigo lah gitu kan. Ya ngigo lah, Iya. ngigo lah gitu kan. Nah. Tidur lu siapa Ngantur gitu. jatuhnya dia. Nah pada akhirnya bang, dengan kejadian banyak seperti itu ya, maksudnya dengan pendekatan kita, sampai sekarang masih berjalan. Kalau sekarang mungkin udah nggak berjalan karena gini emang kayak dunia kayak gitu kan saya pernah dengar lah gitu kan. Jadi efeknya nanti ke kita, ke kerjaan gitu, jadi kerjaan mungkin kita kayak apa sih, mungkin ada apesnya lah gitu. Iya. Maksudnya kayak kerja susah gitu, kayak hawanya panas gitu, Emosian. iya emosian salah satu juga ya. sering kayak gitu. Jadi makanya saya sekarang udah nggak ikut lagi karena takut Efeknya efeknya lah, itu efeknya. gitu. Karena kan saya bilang ya kita nggak punya apa-apa gitu, tapi nggak bisa itu jadinya gitu. Contohnya itu sampai ke bawah pulang, Iya, sampai ke ke bawah bawah pulang. mimpi gitu. Iya. Ya bisa-bisa nanti karena kita sering datangin, dia juga mengganggu kita gitu. Iya. Itu yang ditakutin sama dia ini, maksudnya gitu. Karena kalau emang sebenarnya kalau kata orang gitu ya, Ah, dunia gaib itu perjanjiannya lebih kuat bang Libo. bener. Gitu. Maksudnya kalau Dia kita, nggak kayak manusia berjanji dia. karena kalau dia udah kita emang nggak punya adab buat di situ ya benar kita dicari. Gitu. Benar. Maksudnya ya kalau misalkan bisa sedikit mungkin sebisa mungkin ya Bismillah kita Benar. permisi lah, walaupun kita nggak pernah bisa melihat dia gitu ya. Iya. Adanya dia di situ atau di mana, takutnya kita lagi lewat nginjek kan Iya benar. gitu. Nah malah badan kita yang celaka. Emang Iya. efeknya ada ya bang, nyata berarti ya. Nyata bang. Jadi kayak awal tuh apes gimana sih bang, apes gitu kayak Tapi kalau misalnya kayak meriang gitu, itu yang pas seminggu ngebangun itu bang, yang meriang itu. jadi efeknya sakit gitu. Sakit gitu, badan berat, sakit semua kayak orang dipukul, kayak orang habis kerja gitu lah, capek banget gitu, kayak gitu bang, panas dingin gitu, nggak bisa bangun gitu. Oh berarti seminggu tuh nggak bisa bangun gitu ya? Nggak bisa. Berarti sudahnya tepar aja lah gitu ya? Tepar lah gitu, saya habis dari kejadian mau masuk sumur itu gitu. Jadi kalau Iya, kata anak-anak, sakit lah jatuhnya. kalau kata anak-anak itu pas saya kemasukan itu mau lari ke sumur aja bawaannya gitu. Kayak anak-anak tarik keluar. Takutnya loncat, Iya. masalahnya gitu ya. Karena udah benar di luar kontrol kita Iya. ya. Karena anak takut ya, mungkin langsung tarik langsung dibawa pulang gitu kan, jadi nggak ada yang bisa Nanganin nanganin juga. iya. Kan kalau udah di rumah mah aman lah gitu kan, kata dia yang lain-lain lah gitu. Tapi untuk saat ini udah nggak pernah, maksudnya efeknya yang terjadi gitu. Mungkin kalau efeknya kayak apa sih, efek gaibnya mungkin udah nggak ada kayak kita ngeliat gitu. Kayak mungkin kalau berjalannya itu kayak apa sih bang ya, apes lah, kayak apesnya Ya, masih ada, sial sialnya gitu. masih ada Ah. gitu maksudnya gitu. Karena sikap kita sendiri sebenarnya. Iya. Tapi yang melihat nama keluar itu nggak ada lagi lah gitu ya. Iya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada Cuma lagi kalau sekarang kayak ya. apesnya mungkin kayak masih ada lah gitu, kayak kalau kerasa gitu apesnya gitu. Nah waktu itu selama di Lampung itu berapa lama? Saya tuh di Lampung seminggu. Saya Seminggu. bikin dua. Iya. Nah, Dua yang kedua konten itu maksudnya? Iya dua. Yang kedua itu saya di rumah. di rumah pribadi Di sendiri. rumah kosong. Oh di rumah kosong. Iya. Jadi di rumah kosong itu jadi pinggiran itu pohon karet bang. Kalau di kampung kan Lampung karet, kalau nggak karet Kelapa sawit. sawit. Nah gitu kan. Nah itu di kanan kiri itu karet, pohon karet. Ah, Pas saya mulai kan saya mau orang sono lah gitu, ngajak orang sono satu gitu kan, benar. biar ada mungkin biar nggak kayak kemarin lah gitu, Iya. nggak takut gitu Karena udah wanti-wanti iya gitu. gitu. Nah itu cuma beberapa menit doang bang,
nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe saya situ. Saya itu bertiga gitu kan mas. Di rumah kosong tuh ada kejadian juga nggak atau gimana? Ada bang, di situ muntah-muntah ya. Muntah-muntah. Iya pas. Awalnya gimana itu? Awalnya kan kita pembukaan gitu kan. Hmm. Nah satu yang megang kamera, satu orang situ tetap saya gitu Iya. kan. Jadi 3 orang nih gitu kan. Hmm. Kita muter dulu, situ muter dah gitu kan, muter. Nah karena rumah itu dikunci, kita nggak mungkin lah masuk gitu kan. Iya. Gitu. Maksudnya muterin rumah itu? Muterin rumah itu, jadi kalau itu Explore lah. explore gitu rumah Ah, itu iya, kan. iya, iya. Karena dibilang orang situ ada juga gitu. Serem, Serem serem juga Serem gitu gitu kan. ya, salah. Iya. Cobalah Bisnisnya situ. kuat, Nah, gitu. jadi kita muter di situ karena apa sih, rumah itu dikunci gitu kan, kita nggak mungkin lah masuk gitu kan, takutnya dibilang gimana gitu. Nah kita muter, pas yang di belakang itu kayak udah ada kayak di pojok itu kayak putih loh, gitu kayak putih. Habis kita muter ke belakang itu sayang kayak ada sumur, kayak mungkin kayak sumur gitu ya, Nah, ditutupin sama papan gitu bang, papan terus kasih bata atasnya. Pas saya injek lah gitu kan, kok kayak dung gitu, pas diinjek dung, habis dung itu langsung kayak asam lambung naik tuh bang, muntah bawaannya, muntah iya, kayak iya, muntah iya. gitu, muntah terus muntah di situ, langsung bis muntah kayak kepala tuh berat di belakang. Puyeng lah. Iya, gitu ya. yang ada di situ. Ya biasa kalau udah nggak ada kayak gitu ya bang, langsung tarik bawa pulang gitu kan. Nah dari situlah mungkin berasa lagi di rumah, karena jaraknya nggak jauh bang dari rumah, dari kita tempat kita tinggal tuh nggak jauh gitu, cuman udah 200 meter gitu ke situ. Itu di situ cuma berapa menit doang di situ. Lingkungan itu jadi bilang orang itu akan berarti bener gitu kan. Karena fisik kita juga udah kena kan. Iya, karena sebelumnya kita dari tempat yang satunya lagi gitu kan, yang kita kabur mobil ditinggalin. Itu arah itu mobil yang ditinggalin. Ibaratnya kita udah gak mikir harta benda kita deh. Iya, kalau udah Boro-boro gitu Namanya orang takut. udah nyelamatin diri masing-masing. iya, mobil bodo amat dari kemana gitu kan. Yang intinya gue selamat aja Iya. keluar. Gitu. Berarti benar-benar salut saya bang dengan pengalaman abang yang cuma modal nekat buat nge-explore pencarian mistis gitu. Yang mitosnya ini kan, mitos di Indonesia ini kan banyak bang Ibu. Benar. Yang katanya. Nah kita ini orang yang benar-benar punya penasaran yang tinggi kayak bang Andri. Benar. Pengen ngebuktiin gitu. Iya. Cuma ada salahnya. Cuma modal keberanian doang gitu. Dari situ ya, salah itu. Bang. Nah dari kutipan ini, abang kan pasti bikin ini ngeliat dong sesuatu gitu. Kok ini dia bisa nemu mulu gitu. Nah, Bener nggak sih gitu. Nah akhirnya abang dengan kejadian abang dengan sendiri ini, konten-konten yang abang pernah tonton sebelum abang bikin ini, apa tanggapan abang? kalau buat saya jadi kita kan ngilangin penasaran gitu ya bang. Ah. Karena sebelumnya kan kita nonton juga gitu Iya. kan. Gitu tuh kok iya sih jelas gitu, sejelas itulah gitu, Ah. sejelas itu kan kita bisa ngelihat gitu kan bang. Pas kita kalau di lapangan itu selama berjalan itu kita nggak pernah ngeliat yang namanya kita apa sih namanya, lu bener-bener wujud jadi sebisa lu gitu kan. Oh. Itu nggak bisa, nggak ada Yang bener bajunya bisa ditarik. kalau yang gitu kayaknya belum kayak saya juga nggak percaya kalau itu gitu kan. Jadi- Kalau sepandangan saya itu Banyak intrik lah gitu iya, ya. nggak pernah lihat yang namanya itu wujud asli, ya bilangnya orang lah gitu. Ah. Nggak pernah bang, ya mungkin kayak bayangan, kelebatan Kalau itu. suara mah mungkin Nah, kalau banyak suara dah. banyak. Tapi kalau misalkan kayak yang kita tonton gitu, maksudnya bener jelas detail baju bisa ditarik, itu enggak. Nggak pernah itu, kayak gimana ya, ya pokoknya intinya saya pas selama saya berjalan bikin itu tuh nggak pernah yang namanya wujud asli nyata bentuk, nggak pernah. Yang kita lihat gitu nggak ada. Nggak pernah. Jangan kan ngeliat. Iya. Belum ngeliat aja efeknya udah kayak Iya, begini. udah parah. Benar. Paling kalau ngeliat juga katanya ceritanya cuma seperti asap, Iya. Asap bang itu. seperti bayangan, Bayangan. begitu Kayak ya. cuma Yang ada lah gitu ya. mata, nah itu. Mata gitu ya. Kayak badan tapi pahala nggak kelihatan. Iya, Iya. nah itu. Cuma istilahnya kan ya, buat nyata real begitu mungkin nggak ada kali ya. Ya, gitu mungkin ya. kayak mungkin kayak sampai tengah jam dia berdiri di situ gitu kan, itu menurut saya kayak apa Settingan? apa sih? Mustahil. Mustahil lah gitu. Mustahil benar. Kok bisa mampu dia kayak gitu kan? Iya. Kekuatan dia sampai mana kalau bisa wujud sampai setengah jam gitu kan? Karena nggak ada yang bisa nakar ya. Iya, nggak ada yang bisa. benar. Sedangkan dilihat bayang aja ketakutan. Nah, Sampai ditinggal harta benda ditinggalin sama dia. Tinggalin. Apalagi wujud nyata setengah jam ya gitu. kita kan
Wah. bikin konten itu karena ya mungkin masih manusiawi lah kalau lari gitu Iya, kan. iya, gitu. Karena ya emang manusia punya Iya, rasa masih takut, iya, gitu. punya rasa takut gitu. Karena kita ya kayak gitu pasti namanya punya rasa takut dan apa ya kayak rasa takut itu kalau emang dia wujud di situ ya kita pasti lari gitu. Bang. Iya. Pasti lari. Istilahnya nih intinya membuka kepenasaran kita aja buat umum jadi Iya. ya. Jadi sebenarnya mah saya juga sama bang, maksudnya tukang eksplor juga bang Dibo, Bener. yang di channel kita yang satu juga tuh, Iya, yang di Lingkar Lingkar Dua Alam ya kan. Itu selama saya melakukan penelusuran itu ya kita bang Dibo Ah. nggak pernah nemuin yang namanya wujud belum ternyata. Iya. Itu karena kalau menurut pengalaman saya semakin kita dekat dia semakin menjauh. Iya. Gitu, jadi kayak magnet yang nggak ketemu gitu bang Dibo. Benar-benar. Jadi Perlawanan ada iya juga ya. perlawanan. Tapi kalau kita semakin punya rasa takut, dia semakin deket. Gitu. Benar-benar. Kayak cuma buat mencoba menguji aja gitu. Benar-benar. Tapi kalau yang belum ternyata real, hitungan 10 jam apa Bermenit-menit lah. menit-menit lah, jangan menit dah, detik. Hmm. 3 detik paling lama dia muncul itu mungkin kalau buat saya kayak Mustahil. mustahil gitu. Benar. Karena kita nggak pernah bisa mengukur kemampuan yang Allah ciptain di dunia yang nggak nyata itu. Benar-benar. Gitu. Karena logika kita cukup di dunia yang nyata gitu Iya. kan Ibu. Makanya Saya aja yang enggak bidang saya bikin gitu tadi ya, saya paham nih, karena namanya wujud makhluk halus sama dengan kita manusia ini dia bertentangan. iya benar Bang. Nggak mungkin dia real nyata berhadapan sama kita tuh mungkin kalau seandainya ada itu langka kejadiannya gitu. Jadi kita berterima kasih atas dengan apa yang jadi pembelajaran abang, bahwasannya kalau bikin YouTube itu ya nggak cuma modal nekat ya. Benar. Jangan. Jangan. Nah ini bahayanya. Bahaya. Karena efeknya kalau namanya dunia gaib itu ke badan kita, ke keluarga kita ya Bang. Pernah ya saya kayak gitu, kayak putus-putus itu bekas ekspor itu kayak apa sih? Kayak dampak lah. Iya, kayak dampak gitu. Karena kan konon katanya dampak itu ya ibaratnya bekas seseorang yang melakukan sesuatu di situ Bang. Benar, Tapi benar. orang itu udah nggak ada. Iya, gitu. iya. Kita ngelangkah Mm-mm. gitu. Makanya ya pesen banget deh Bang Dibo buat ibaratnya buat yang pengen terjun ke situ ya Coba gitu ya. Para teman-teman yang suka explore, jadi jangan terlalu nekat. jangan terlalu berambisi lah. Nah, terambisi karena terlalu berambisi membahayakan diri sendiri, mubazir Iya, jadinya. mencelakai juga. Iya, Kan mencelakai takutnya diri sendiri gitu. ke keluarga juga yang dibawa. Makanya saya tuh bukannya nggak pengen nonton yang kayak gitu Iya, gituan, benar. takutnya kita kebawa pengen banget akhirnya Iya, nekat sendiri gitu. iya benar-benar. Nah, saya pun pernah ngelakuin uji nyali di tengah kuburan, pernah Bang Dibo, sendiri-diri waktu itu. Dan halnya ya nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau masalah suara itu tikus pun bisa bikin suara gitu. Iya. Tapi kalau yang benar nyata nampak, yang penglihatan mata saya secara real, jangan mata saya dah, kamera ini yang bisa ngebagiin ke orang yang ada di rumah itu Iya. jarang. Jarang ya. Iya. Nggak bisa kalau gitu. Nah, makanya kita bilang kepada teman-teman yang suka main ya, mungkin konten lah gitu ya. Jangan terlalu nekat. Benar. Karena saya kalau ibadah mah. nekat, nggak memikirin diri sendiri, nggak memikirkan orang lain, ini konteksnya sia-sia. Iya. Kenapa? Kebanyakan orang sekarang nekat, seperti mobil yang di stop sama dia, Iya, ketabrak akhirnya, Nyawa melayang. nyawa melayang, Keluarga keluarga susah. susah mikirnya Aduh. gitu. Menghibur teman-teman atau buat mengasih tahu teman-teman kalau dapat jangan sampai membahayakan diri sendiri. Bikin konten yang aman-aman aja lah. Ah, iya. Kalau bikin konten. Boleh bikin konten masalah makhluk halus atau misteri gitu. Tapi ya harus ada pendampingnya. Iya. Itu Contoh kayak abang ini nggak punya pendamping, sampai Repot. terbirit-birit dia larinya. Kan begitu. Ya karena manusiawi sih. Manusiawi. Iya bener. Karena rasa takut itu emang ada di Pasti diri siapapun manusia. pasti ada gitu kan. Itu. Ya ibaratnya seorang polisi aja punya rasa takut sama jarum suntik Bang Dibo. Bener. Yang mau disuntik vaksin bisa takut-takut kan. Iya. Kan dia namanya fobia. Iya bener. Gitu. Kita nggak bisa nyalahkan orang itu. Oh, kok dia bisa masuk polisi? Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Karena manusiawi. Gitu. Manusiawi ini dengan detik apapun dia pasti ada takutnya. Pasti. Tapi di satu bidang pun gitu. Iya. Ada yang orang takut ketinggian, ada orang yang takut dengan jarum suntik. Sama gitu. kayak saya jarum suntik Bang Dibo. Saya takut, jujur. Hampir sama kayaknya. Saya dari SD
sampai kelas 6 itu kan biasanya ada suntik ya. Iya. Itu saya nggak pernah kena Bang Dibo. Saya jujur. Tapi udah sunat kan, Bang? Sunat pun saya disuntik 1 kali Bang Dibo. Berarti masih Jadi 3 kali, harusnya 3 kali kan. Karena saya takut, udah ngerasain rasa sakit yang benar sakit, mendingan saya sakit dipotong langsung. Itu karena saya udah nggak berani ngeliat jarumnya, dan saya punya luka gitu yang harus dijahit. Saya benar-benar nggak mau dijahit karena saya takut. Bagaimana nanti ente mau divaksinin? Ya untungnya saya percaya sama diri saya percaya sama Tuhan saya, Allah SWT. Maksudnya kalau kita udah menjaga apa ya, kebersihan apa segala macam, insya Allah kita sehat lah Bang Ibu. Amin, amin. Iya. Kita sih yang pertama ya doa, meskipun nggak kelihatan itu senjata yang paling utama Itu buat umat pasti. Muslim. Iya. Saya jujur takut saya sama suntikan. Sama, saya juga takut. Itu Bang Ibu. Saya nih di sini pernah kena kaca ya. Nah, pada saat itu harusnya dijahit. Iya. Tapi karena saya takut sama jarum, dibekal jarum apapun, saya nggak mau. Mending saya ngerasain sakit yang lama ketimbang saya ngerasain sakit yang bener ditusuk jarum gitu. Saya mending pada disuntik mau minum obat bubuk segede Iya, gini, masa bener. mau saya minum Sama itu itu. kan? Pada suntik ya, gitu. Itu makanya Bukan ini pengalaman kita gitu. ini ya Bang, rasa takut ya. Ini rasa takut nggak bisa kita umpetin ya. Namanya rasa takut ya kan. Kita mah nggak usah sombong dah. Benar-benar. Apa? Itu bener. Kita yang kita punya itu cuma setetes kayak air hujan jatuh di laut Bang Ibu. Benar-benar. Yang Allah kasih. Nah, Iya. apa yang mau disombongin? Apa yang mau kita sombongin Iya. kita dunia ini? Makanya ini pengalaman Bang Andri sangat berarti buat kita juga. Benar, selaku benar. mencari konten nih. Iya. Bang Ibu. Nah itu ngomong-ngomong bajunya preman mimisan. Ya ini di Impian Kreator. Oh, Dua Impian Kreator. Jadi main komedi juga. Saya pemain komedi, Waduh. komedi. Gila, ini keren berarti nih abang ini. Waduh. Karena saya takut dengan makhluk halus. Jadi ya bagus saya menghibur teman-teman saya aja yang Benar, bisa Bang. saya hibur gitu. Karena bikin orang tertawa itu ibadah. Benar. Iya. Jadi insya Allah ya orang terhibur dengan apa yang kita buat, ya insya Allah ibadahnya ada buat kita. Amin, Gitu. amin, 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 amin. Makanya support terus channel kita di Dua Impian Kreator. Jangan lupa subscribe tuh. Kalau subscribe mah kagak bayar ya Bang Dibo. Nggak bayar. Yang bayar mau kontrakan. Jadi konten-konten kita selama ini dan selanjutnya akan selalu tampil. Nah, ini satu juga buat yang para pecinta seni. Kita mohon maaf nih Bang Dibo, bukan nggak mau nampilin silat-silat lagi. Iya. Karena kondisinya Indonesia ini lagi kena pandemi COVID. Nah, jadi kita nggak mau nih buat namu dulu, takutnya kan membahayakan buat orang yang kita tamuin. Iya. Kita nggak tahu imun kita kuat, tapi yang kita tamuin ini nggak kuat. Gitu, takutnya malah kita silaturahim malah bawa penyakit kan gitu. Karena kalau di dunia persilatan kita temuin berhubungan dengan orang banyak. Banyak gitu. Nggak bisa kayak kumpul-kumpul. sekitar bertiga gini nggak bisa. Iya, karena ini udah Ini udah berjalan. Jarak. Kalau persilatan kita main fisik. nggak bisa. Nggak bisa, kata enggak. Makanya kita sekarang ini mungkin untuk buat persilatan kita stop dulu. Mungkin kalau udah aman nanti kita akan mulai lagi. Iya, karena setahu saya PPKM ini diperpanjang Bang Dibo. Iya. Jadi ada batas waktunya juga. Itu yang belum ditentukan ya. Iya makanya. Jadi kita yang benar-benar ini semoga kondisi keuangan masyarakat nih semua dah yang ada di Indonesia ini semakin membaik lah. Amin, amin, amin. Dan COVID ini siapa sih nih COVID nih sebenarnya? Orang mana Bang Dipo? Orang luar sana Itu itu. kalau tunjukin orangnya bener saya ajakin bekai dah. Maksudnya ini Bang, dengan satu orang ini COVID nih, Heeh. dia kagak kelihatan tapi orang takut Bang. Justru itu. Sama yang kayak Bang Andri cari. Iya. Dia nggak ngeliat tapi dicari. Dicari Nah, malah. kalau ini nggak Tapi dia kelihatan. takut juga. Gitu. Tapi kalau ini nggak kelihatan kita ngindarin. Nah itu. Itu yang bingung. Benar, benar. Makanya jadi kuasa Allah lah Bang Iya. Dipo, gitu. Mudah-mudahan kita dihindari lah. Amin. Penyakit lah ya. Iya, intinya kita punya rasa takut tapi jangan berlebihan Nah. gitu. Karena kita masih punya Allah Subhanahu wa taala gitu, Ah. Bang Andri. Kalau misalnya pengen ikut konten penelusuran explore tentang misteri, boleh gabung sama kita Bang Dibo. Boleh. Di channel yang satunya lagi di Lingkar Iya, Dua di Alam. Lingkar Dua Alam. Iya, insya Allah di situ ada praktisinya, namanya Iya. Pak Hendra. Benar-benar. Gitu, kita juga. Jadi nggak selama lagi. Iya, jadi kita ada prosedurnya. Iya. Ibaratnya kita permisi dulu, kulonun sama yang nggak kelihatan gitu. Kita mau ke tempat itu, siangnya kita survei, kita izin sama yang kelihatan gitu, Iya. Bu. Sama manusia lah ibaratnya, bisa dia yang izinin, baru malamnya kita datang, kita izin sama yang nggak kelihatan. Benar-benar. Jadi insya Allah nih, dia pulang pergi selamat gitu, Iya. atas ridhonya. Jangan kayak bang ini, bang ini. Karena ini buat pelajaran juga. Iya, Bang. benar. Itu Ini-
Ini pelajaran berharga loh. Berharga Saya banget. perjalanan itu saya belajar bang. Iya. Bener. Masalahnya bukan apa-apanya, membahayakan diri sendiri. Satu itu bang, Iya. Bu, bener. Jangan dah kalau misalnya cuma soal nungguin nekat-nekat mah, bener. Kalau orang ibaratnya mau ke Padang, cuma modal nekat, nggak punya duit. Kalau kagak gempor, Buka hati di lautan. Nggak mungkin laut berenangin sama dia ya. Iya. Nah itu bahayanya. Makanya, orang berenang sekuat-kuatnya paling sejam dah. Iya. Iya, ya karena kan fisik. Fisik, kita punya benar-benar. keterbatasan gitu. Nah makanya buat teman-teman sekali lagi saya ingetin buat bukan saya doang nih, ini termasuk saya juga buat pengingat diri saya dan Bang Bibo, buat dua impian kreator dan lingkar dua alam. Jadi apapun itu jangan cuma modal nekat ya. Bang. Benar-benar. Ya kita bismillah lah dengan alat yang lengkap, terus pencahayaan yang cukup ya Bang Andri. Iya. Karena malam Bang Bibo, Benar-benar. takutnya kan binatang. Iya. Itu binatang. Bahaya nanti ya. Ula, ya Iya. kan? Kalau udah ula yang nyatret, udah bingung dah obatnya. Nah, Iya, apalagi kobra kan. di tengah hutan lagi Nah, masalahnya. tengah hutan. Nah, Jauh sama keluarga. Kalau jauh ada dari rumah apa-apa, sakit. Iya. Nah itu juga salah satu ibaratnya itu pengalaman Bang Andri merantau ke kampung orang ya Bang. Iya. Itu yang Itu kita bisa petik. Demi konten itu bang. Demi konten. Iya tuh. demi konten. Cuma nekat lagi tuh. Iya nekat bang. Demi Waduh. konten. Bener ini. Kalau boleh tahu sekarang tinggal di mana Bang Andri? Kalau saya tinggal di Limo. Di Limo. Iya. Tapi sekarang aktivitasnya apa nih? Maksudnya dengan kondisi seperti ini gitu. Karena sekarang pandemi ya gitu ya. Sekarang saya udah nggak kerja karena kan gitu. Karena masa pandemi ini kan kita susah banget kerja. Iya. Terus berpikir lagi nih sekarang mau gimana gitu kan, bingung mau ngapain lagi gitu Iya. kan. Ya sambil nungguin pandemi selesai lah gitu kan, mungkin ada kerjaan buat saya. Ya insya Allah pasti Insya ada Allah. jalannya Bang. Jangan pernah Ya kita putus asa. teman-teman mudah-mudahan kalau ada kerjaan juga segala macam kita berbagi aja lah. Iya Ya. benar Bang Bibo. Saling ngebantu aja Benar, dengan benar, posisi kondisi kayak gini gitu. Iya. Karena punya anak juga ya Iya. sama istri. Ya semoga menjadi sakinah keluarganya, mawaddah warahmah, anaknya juga Amin. sehat Amin, gitu Bang amin, Bibo. amin. Kita makasih juga Bang Andrew udah nyempetin datang ke kita nih buat berbagi pengalaman di sini. Kita nggak bisa ngasih apa-apa ini, cuma paling ngerokok aja. Mungkin cukup ya Bang Bibo Cukup lah. malam ini. Iya. Karena yang kemarin juga kan udah seru-seruan juga kita kan. Iya. Insya Allah di selanjutnya kita bakal seru-seruan juga nih Bang Bibo. Benar-benar. Maka- Kita akan mengangkat kisah pribadi nyata yang dialamin Oleh seseorang. seorang narasumber kita. Iya. Pokoknya teman-teman semua yang ada di rumah yang nonton channel ini, para subscriber Dua Impian Kreator yang punya pengalaman pribadi, kisah nyata, boleh berbagi sama kita. Kita nggak pernah membatasi itu kisah apa atau apa. Kalau emang wajahnya nggak mau dipublik, nanti kita pakai topeng ya Bang Bibo. Iya. Gitu. Makanya ikutin terus channel kita, support terus channel kita. Semoga semakin bermanfaat untuk yang menonton ya Bang Bibo. Siap, amin. Cukup kali ya? Cukup. Karena udah malam. Iya. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan kata-kata kami karena kita juga kurang ngopi nih. Mohon maaf, tolong dibukain pintu yang sebesar-besarnya. Kelar Bang Bibo. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.